Hai, saya Tony Bertiolios. Welcome to Crab Aquatic. Hari ini kita akan berada di acara yang pasti teman-teman senang semua, yaitu Crab Venture. Nah, di Crab Venture hari ini kita berada di kota Jakarta, tepatnya di daerah Kota Tua, ya. Jadi di daerah Jakarta yang begitu padat, yang begitu crowded, ternyata ada yang masih bisa mengembangkan budidaya kepiting soka di tengah keramaian perkotaan Jakarta yang luar biasa padat seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat pemasangan unit sebanyak 320 box ya, jadi cukup besar ya. Lebih lengkapnya, ayo kita ke sebelah sini. Nah, oke guys, kita set ke belakang dulu. Nah, kalau Anda lihat sini, ini terpampang box dengan jumlah 320 menggunakan ruko ya. Jadi ini hanya sebuah ruko di lantai 2 tepatnya di daerah Kota Tua yang sebenarnya di sana bukan satu tempat yang ideal untuk keluar masuk ya. Jadi cukup rame, banyak truk-truk besar dan sebagainya. Tapi di tengah keramaian seperti itu, ternyata bisa nih ada bisnis seperti vertikal ini di tengah-tengah keramaian kota. Ini yang membuat saya berpikir bahwa oh ya, ternyata bener ya, vertikal ini bisa menjadi satu bisnis yang namanya urban farming atau bisa dilakukan di mana saja ya. Oke, sebelum saya mulai berbicara ini, jangan lupa teman-teman di subscribe channel ini supaya kita terus bisa membagikan informasi dan Anda juga bisa mendapatkan informasi yang update mengenai hal-hal yang kita sampaikan, perkembangan mengenai kepiting ini juga. Jangan lupa ya diklik loncengnya. Oke guys, kita sekarang sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah 10 ya, seperti standar yang kita buat 10 box dengan ketinggian 8. Mungkin kalau Anda lihat sini, ini akan ketinggian ya, karena memang memanfaatkan ruangnya ada, dan dimana filternya dibikin sejajar sama lantai. Jadi kita harus bikin ketinggian kakinya lebih dari tinggi filter ya. Jadi kalau mau untuk yang 7 sama 8 harus pakai kursi ya. Oke, ini area warna kuning. Dan sebelah sini kita lihat ini adalah area warna kuning juga. Ada beberapa box warna transparan. Ini kejadiannya sih harusnya mereka pesan warna biru. Kita yang kirimnya waktu itu ada keselip yang berwarna transparan ya, ditaruh di atas. Dan ini warna biru. Ini warna biru. Di sini sebelah sini juga warna biru. Oke, kita akan lihat ke filternya ya. Oh ya, jadi 80, 80, 160, 160 kali 2, jadi 320 box. Kita lihat filternya. Oke, seperti yang sudah selalu kita sampaikan bahwa kalau filter kita dengan kapasitas yang ini bisa sampai 400 box. Tapi sebenarnya kita selalu lebih rekomen idealnya sih jangan menggunakan sampai 400 box atau cukup di 320 box aja ya. Seperti ini udah menurut saya ini paling ideal ya. Seperti yang teman-teman pasti tahu, yang pasti ada kapas putih, dilengkapi dengan skimmer, biobal, karang jahe, oyster, UV, dan pompa. Nah, dia juga dilengkapi dengan 2 tandon ya, yang tujuannya untuk stok air. Jadi ada 1 tandon stok air tawar dan 1 tandon untuk stok air laut. Jadi kalau mereka kekurangan air tinggal buka keran aja seperti gini, dibuka set, airnya udah masuk ya. Oke. Nah, kalau secara ruangan ini agak cukup besar ya, karena ini ruko ya, baru memanfaatkan sebagian. Kalau lihat Anda sini, tempatnya ada jendela sehingga sirkulasi udara bagus. Nah, buat masalah sirkulasi udara ini penting banget buat teman-teman ketahui ya. Pastikan kalau Anda bikin crab house, jangan sampai tempatnya terlalu panas atau sumuk ya bahasa Jawanya. Jadi sirkulasi udara itu perlu dan sangat perlu diperhatikan. Jadi pastikan kalau sampai kalau Anda masuk ke ruangan itu dan terasa panas, Anda bisa tambahkan namanya jendela atau exhaust supaya sirkulasi udara bagus. Karena kalau sirkulasi udara bagus, kepiting juga akan lebih sehat karena dia punya oksigen yang cukup ya. Nah, kalau ngomong kepiting, mungkin di sini ada beberapa ekor kepiting nih. Kita coba lihat ya. Tapi ini masih kemarin masih tes running. Mana kepitingnya? Di sini mungkin. Ada, tapi kecil-kecil kepitingnya. Jadi ini masih tes running. Jadi sudah dicoba, baru taruh beberapa. Tujuannya supaya tes kepitingnya. Ini dia kecil-kecil. Kepiting kecil-kecil ya. Tujuannya kita masih nyoba-nyoba ya ini ya, supaya kepitingnya sehat atau tidak sehat ya. Nah, kalau sudah sehat, sudah bagus, baru main kepiting yang bagus besar-besar. Bagi teman-teman yang baru start ya, saya selalu nyarankan jangan langsung taruh full semua. Coba dulu 20% atau mungkin beli kepiting yang kecil aja hanya buat coba dulu. Kalau sudah 1-2 minggu sudah bagus, sehat, kepiting nggak ada masalah, baru tambahkan lagi ya. Karena juga
kalau belum siap terus dipaksakan, pengalaman kita banyak sih teman-teman yang terlalu maksakan, akhirnya malah kepitingnya banyak yang mati ya. Oke, berarti ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Oh iya, mereka juga sudah menggunakan GrabFood ya. Nah di sini mereka menggunakan GrabFood. Ya, juga pastikan kalau Anda punya itu, kadang-kadang saya bisa ngomong, Anda harus lengkapin ya dengan area untuk cuci-cuci gini, karena kebersihan itu hal yang penting lah. Kalau Anda tidak bersih, kotor, penyebaran penyakit juga akan jadi masalah ya. Untuk secara teknis, mungkin hari ini saya ada sedikit bocorin masalah VibraStop. Banyak teman-teman nanya sih, VibraStop ini buat apa sih gitu ya. VibraStop ini kalau untuk awal sistem, sebaiknya begitu Anda habis pasang Crab House, kan kita ada namanya pencucian atau pembersihan, di mana kita pakai air tawar aja untuk nyuci dulu, kira-kira 1 minggu. Setelah itu baru masukin air laut atau air payau. Nah, waktu masukin air laut atau air payau, kadang kita nggak tahu di situ mungkin ada sumber-sumber penyakit yang akan tumbuh. Nah, Anda bisa gunakan VibraStop ya. Dosis dan lain-lainnya nanti cek sama orang yang cek sama admin ya dari Crab untuk bagaimana penggunaannya. Tujuannya apa? Supaya membunuh virus bakteri yang mungkin terbawa dalam air laut atau air tawar. Setelah itu baru Anda masukin namanya bakteri starter ya. Jadi jangan sampai Anda, seringkali ada kejadian ya, masukin bakteri starter dulu, kemudian kasih VibraStop, yang terjadi bakteri starter yang mati. Jadi masukin dulu VibraStop, kemudian bakteri starter. Nah, ini penggunaan untuk awal ya. Padahal VibraStop ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang lain seperti untuk pengobatan, desinfektan. Nah, itu nanti di video-video yang lainnya saya akan sedikit kasih bocoran buat Anda dah. Jadi VibraStop ini sebenarnya bagus kalau Anda tahu bagaimana menggunakannya dan apa kegunaannya. Dan banyak orang ngomong kadang, VibraStop ini antibiotik. Sorry, ini bukan antibiotik. Jadi ini aman banget digunakan karena kita menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan yang kita kasih obat, ini kan kepiting nih. Yang kepiting yang nanti kita konsumsi. Nah, kalau kita kasih gunakan, mohon maaf nih, kayak formalin atau PK, itu bahaya banget dan rawan untuk mencemari manusia yang mengkonsumsinya. Jadi pastikan ya teman-teman untuk menggunakan obat-obat yang aman dan dipastikan tidak berbahaya buat orang yang mengkonsumsinya. Oke. Saya pikir itu aja yang saya mungkin sharingkan, sedikit tips buat Anda semua. Jangan lupa lagi subscribe, share, and like di channel kami supaya channel kami terus berkembang dan berbagi informasi buat Anda. Diklik juga loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Juga di follow Instagram saya di Crab Aquatic, TikTok saya Tony Berrios 77. Sampai jumpa di Crab Venture berikutnya, and Crab.